Bom Bali terletak di Jalan Raya Legian Kuta dengan lokasi pengumuman Sari Club dan Pedis Cafe. Sampai saat ini, kawasan Jalan Legian tergolong memiliki aktivitas terpadat di daerah Kuta. Terdapat banyak toko cenderamata, hotel, restoran, kafe, spa, bank, dan minimarket. Sehingga suasana aktivitas di kawasan ini hampir tidak pernah berhenti dari siang sampai malam. Monumen Bom Bali ini dibangun atas gagasan Nyoman Rudana. Monumen selesai dibangun pada tahun 2003, setahun setelah terjadinya pengeboman, dan diberi nama Monumen Panca Benua, dan akhirnya pada tanggal 12 Oktober 2004 baru diresmikan oleh Bupati Badung saat itu, yaitu Ana Agung Purah Oka Ratmadi, dan diberi nama Monumen Tragedi Kemanusiaan Peledakan Bom 12 Oktober 2002, dan orang-orang menyebutnya Monumen Bom Bali. Kisah sedih terpahat di Monumen Bom Bali. Sebanyak 202 orang korban meninggal dan 209 orang cedera dari berbagai negara, termasuk juga warga negara Indonesia dan penduduk lokal saat tragedi bom Bali tersebut terjadi. Nama korban terpatri di monumen tersebut. Dari 200 orang korban yang menjadi korban meninggal, paling banyak saat tragedi tersebut adalah warga Australia, sebanyak 88 orang, kemudian dari Indonesia sebanyak 38 orang, yang dimana kebanyakan warga Bali ada juga dari Jawa. Kemudian dari Inggris, Amerika, dan beberapa dari berbagai kewarganegaraan. Betapa berat dan menyedihkan tragedi ini, dan tantangan berat bagi pariwisata Bali. Keprihatinan tidak hanya dirasakan oleh warga Indonesia ataupun dari negara yang warganya ikut meninggal, tapi dari seluruh dunia prihatin atas tragedi kemanusiaan ini. Banyak wisatawan yang liburan ke Bali menyempatkan berkunjung ke sini. Ada yang hanya ingin sekedar tahu saja ataupun berdoa agar arwah mereka mendapat tempat yang layak. Letaknya sangat strategis, banyak dikunjungi orang, sehingga sekarang Monumen Bom Bali menjadi salah satu objek wisata di Bali. Peristiwa Bom Bali 1 berawal ketika Umar Patek memutuskan tinggal di Sukoharjo, yaitu di rumah kontrakan Dulmatin. Hal ini dilakukan Umar Patek agar memudahkan komunikasi dengan Dulmatin terkait rencana perlawanan mereka terhadap tentara Amerika Serikat dan sekutunya. Rencana ini disepakati saat mereka mengikuti pelatihan di Afghanistan pada bulan September 2002. Pada saat Umar berada di rumah Dulmatin itulah, Umar ditemui oleh Imam Samudra dan mengajaknya untuk membunuh orang-orang asing yang berada di Bali menggunakan bom. Selanjutnya, Dulmatin menemui Umar dan memintanya segera ke Denpasar, Bali, dan memberikan informasi bahwa Imam Samudra telah berada di Bali. Umar pun berangkat melalui terminal Tirtona di Sulu, diantar Dulmatin dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di Terminal Umum Denpasar, Bali, Umar dijemput oleh Imam Samudra dan Idris dengan menggunakan mobil Veroza. Lalu mereka menuju rumah kontrakan yang telah disediakan Imam Samudra yang beralamat di Jalan Pulau Menjangan, Denpasar. Setelah berada di kontrakan tersebut, Umar bertemu dengan Sergio dan Sawat yang tengah meracik dan mencampur bahan peledak jenis potasium klorat, sulfur, dan bubuk aluminium. Umar dan kedua orang tersebut kenal sejak sama-sama sekolah di Akademi Militer milik Mujahidin Afghanistan di Saddah, Pakistan pada tahun 1991 sampai 1993. Imam Samudra lalu meminta Umar untuk membuat bahan peledak bersama Sarjono alias Sawat. Proses pembuatan bubuk hitam itu dilakukan selama 3 minggu. Setelah itu, Ali Imron datang ke rumah itu bersama dengan Dr. Arjani, Dulmatin, Muklas, Amirozi, dan Abdul Ghani. Mereka datang menggunakan mobil L300 berwarna putih dengan membawa 4 sak filling kabinet sebagai wadah bom. Setelah bahan peledak selesai dibuat oleh Umar, kemudian bersama Dr. Azari dan Sawat, Umar memasukkan bubuk hitam ke dalam 4 filling kabinet tersebut. Sementara itu, Dulmatin membuat rangkaian elektronik bom. Kemudian,
Umar dan Dr. Azhari merangkai detonating cord dari satu filing kabinet ke filing kabinet lain. Selanjutnya, filing kabinet tersebut diletakkan di mobil L300. Setelah itu, Dul Matin melanjutkan pemasangan rangkaian elektronik bom di mobil L300 antara filing kabinet satu dan yang lain. Umar dan Dr. Azhari juga membuat bom rompi dengan menggunakan 10 potong pipa paralon yang diisi dengan bahan peledak. Selain itu juga membuat bom kotak. Pada Kamis tanggal 10 Oktober 2002, bom mobil Mitsubishi L300, bom rompi dan bom kotak selesai dibuat dan siap untuk diledakkan. Pada hari yang sama, sekitar pukul 16.00 WITA, Dul Matin dan Dr. Azhari mengajari Ali Imron untuk menyalakan switch bom yang terpasang di mobil, rompi, dan kotak. Cara menyalakan switch inilah yang diajarkan Ali Imron kepada Jimmy alias Arna Salikbal alias Isa yang telah dipersiapkan sebagai eksekutor bom bunuh diri. Sementara pada malam harinya, Ali Imron dan Idris menguji kesiapan Jimmy dalam hal mengendarai mobil. Setelah itu, Dul Matin dan Dr. Azhari meninggalkan Denpasar, sementara Umar dan Abdul Ghani tetap di Denpasar. Kemudian pada Jumat 11 Oktober 2002, sekitar pukul 8 WITA, Umar meninggalkan rumah itu menuju Surabaya dengan menggunakan bus. Pada Sabtu pagi, 12 Oktober 2002, Ali Imron memasang 3 switch bom di sebelah kiri jok sepeda motor Yamaha FIZR warna merah. Masing-masing satu switch untuk mematikan mesin motor, satu switch untuk mematikan lampu rem belakang, dan satu switch untuk mematikan lampu belakang. Hal ini dilakukan untuk mengelabui agar pengguna sepeda motor tak terpantau petugas. Ali Imron kemudian menentukan lokasi sasaran peledakan bom, yaitu di Konsulat Amerika Serikat di Renon, Sari Club dan Paris Club di Legian, Kuta, Bali. Karena di tempat tersebut banyak berkumpul orang-orang asing. Di lokasi tersebut, Idris menjemput Ali Imron dengan sepeda motor Yamaha menuju Jalan Imam Bonjol. Dari tempat inilah Ali Imron menggunakan handphone sebagai remote control yang menekan nomor handphone yang terpasang pada bom yang telah diletakkan di depan konsulat Amerika. Sekitar 1 menit kemudian, Ali Imron telah mendengar suara ledakan dahsyat dari arah Kuta yang diyakini bahwa ledakan itu berasal dari bom mobil L300 yang telah diledakkan oleh Jimmy. 1 minggu setelah peledakan bom itu, Umar hadir dalam pertemuan dengan Dul Matin di Surakarta. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Muklas dan dihadiri oleh Amrozi, Imam Samudra, Dul Matin, Ali Imron, Sawat, Abdul Ghani, dan Idris. Pertemuan tersebut membahas keberhasilan pengeboman di Bali. Kejadian pengeboman tersebut mengakibatkan 203 korban jiwa dan 209 orang luka-luka atau cedera. Kebanyakan korban merupakan wisatawan asing yang sedang berkunjung ke lokasi yang merupakan tempat wisata tersebut. Ledakan juga mengakibatkan 422 unit fasilitas publik rusak, diantaranya jaringan telepon, listrik, dan saluran PDAM. Ya karena saya kan tidak di sini, betulnya saya dapat keliling, ada bunyi ledakan bom itu. Terus yang ada di tengah jalan itu ledakannya, yang ada bunaran itu merembetlah ke Sari Club, merembet ke sini, yang ini bom bunuh diri Ransal, bom Ransal namanya. Itu banyak bersebaran turis-turis yang lari-lari. Ada tamu-tamu udah habis di sini langsung. Saya tidak sempat ke sini, nggak bisa ke sini langsung karena di sini udah ditutup jalannya. Ya kalau tahu saya bom itu kan bom mobil namanya, bom mobil Mitsubishi mobilnya. Di sini tengah jalan itu bilang meledak. Yang saya tahu itu aja, tidak lebih lagi. Ini jalan ini memang tidak bisa dilalui 7 bulan. Di sini banyak roh-roh gentayang di sini. Ya sebelumnya dipacarai ini mecaru ya. Roh gentayang, roh turis banyak. Ini kan semua ditutup. Sepanjang jalan itu tutup memang. Tidak bisa ke sini kerja selama 7 bulan. Dia ngeri karena temannya 2 hari mati di sini yang suruh cari-cari penumpang.
Itu ada namanya dari Kepaon itu ada sana.